Saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan dari Esra 3 ayat 10 sampai dengan 11. Esra 3 ayat 10 sampai dengan 11. Pada waktu dasar bait Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara balas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sampai memuji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Amin. Ya, hari ini adalah hari momen yang istimewa bagi kita semua yang berkumpul saat ini di tempat ini. Bukan karena hanya untuk peletakan batu pertama rumah hunian atau rumah tinggal keluarga Pak Armet Situmeang yang ada di tempat ini, tetapi juga untuk menyatakan dengan iman kita yang murni bahwa rumah ini juga adalah bait sucinya Tuhan. Katakan amin. Amin. Bait sucinya Tuhan, gerejanya Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Jadi kita ini bukan hanya membangun rumah hunian, tapi juga kita sedang membangun bait sucinya Tuhan. Ya, bait sucinya Tuhan, tempat kediamannya Tuhan. Nah, gembalanya siapa? Gembalanya siapa? Bukan Pak Armet. Ya kan? Gembalanya Pak Armet, bendaharanya istri, jemaatnya anak-anak, keturunan. Ya kan? Kita kan sudah belajar tentang bait suci, tentang gereja, bahwa bait suci atau gereja terbagi 3. Bait suci pertama atau gereja pertama apa? Tubuh kita. Ini tubuh kita ini. Bait suci kedua atau gereja yang kedua? Keluarga, rumah tangga. Bait suci ketiga atau gereja ketiga? Bangunan. Itulah gereja di mana kita berkumpul bersama dengan umat-umat yang lain yang satu iman. Jadi ada 3. Jadi yang sedang kita bangun saat ini gereja yang mana? Nomor 2? Nomor 2. Ya. Jadi gereja yang nomor 2 lah yang sekarang yang sedang kita bangun. Dan ini oleh karena kebaikan Tuhan, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Ini semua terjadi oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan lah, bukan karena Pak Armet Situmeang bersama dengan istri rumah ini bisa terbangun, ya. Tapi oleh karena kebaikan Tuhan, sekalipun masih dalam keadaan sederhana. Tapi kita percaya, ya, kita percaya dengan iman yang murni, iman yang besar, ya. Keluarga yang ada di tempat ini percaya bahwa suatu ketika nanti, tepat pada waktunya Tuhan, rumah ini bukan hanya sekedar sederhana, tapi lebih daripada sederhana. Tapi saat ini sederhana, tapi harus kita imani. Ketika nanti tepat waktunya Tuhan akan lebih daripada sederhana. Tuhan akan bekerja. Haleluya. Amin. Amin. Jadi patut kita bersyukur keluarga di tempat ini oleh karena kebaikan Tuhan. Jadi ini rumah Tuhan, ini bait sucinya Tuhan. Ya, kita harus biasakan itu, perkatakan dengan iman bahwa rumah yang kita tinggal itu adalah rumah Tuhan, tempat kediamannya Tuhan. Nah, kalau kita itu perkatakan terus dengan iman kita bahwa rumah kita itu adalah rumah Tuhan, bait sucinya Tuhan, maka kita percaya Tuhan akan hadir selalu di rumah ini. Haleluya. Tuhan pasti hadir kalau pengakuan kita senantiasa, oh ini bukan rumah Sarma, ini rumah Tuhan. Itu yang pertama, pengakuan kita. Yang kedua, kalau kita sudah akui ini bahwa ini adalah bait Tuhan, rumah Tuhan, ya bait sucinya Tuhan, gerejanya Tuhan, maka
dengan sendirinya hati kita tidak akan sembarangan melakukan hal-hal yang tidak benar di rumah ini. Haleluya. Kita akan pasti menjaga kekudusannya. Tidak sembarangan memasukkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, ajaran Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Jadi nggak bisa kita berkata, ya suka pula, ini kan rumahku, mau lakukan acara apa di sini, nggak ada urusan orang siapapun. Salah. Yaitu orang yang nggak mengakui bahwa rumah yang dia tinggali itu adalah baitnya Tuhan, gerejanya Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang kudus, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Tanpa kekudusan Tuhan nggak mau hadir, ya. Dan itu secara Alkitab. Waktu Tuhan hadir di Gunung Sinai bersama dengan Musa, sebelum dia hadir 3 hari, makanya dia perintahkan Musa, suruh umatku bangsa Israel menguduskan diri, 3 hari lagi aku akan datang. Berarti standar kehadiran Tuhan di bait suci atau di dalam gereja adalah kekudusan. Itu harga mati. Jadi kalau rumah ini dijaga kekudusannya, ya, tidak sembarangan, maka kita percaya, maka roh Tuhanlah yang akan berdiam di tengah-tengah rumah ini. Gak ada lagi yang masuk, datang tadi malam begunya upung sianu. Salut, ada ku tengok semalam di ruang tamu itu duduk besar badannya. Gak ada lagi. Tapi yang dilihat itu ada malaikat di tengah-tengah rumah itu. Ada roh Tuhan di tengah-tengah rumah itu, karena dijaga kekudusannya. Haleluya. Ya. Jadi karena rumah Tuhan, bait suci Tuhan, pastikan kelak rumah ini segala kegiatan yang ada di dalam tidak ada yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan, kebenaran Tuhan. Kalau tidak, maka rumah ini akan menjadi rumah yang terkamiri. Haleluya. Jadi rumah itu harus dijaga kekudusannya, ya. Jangan, nggak boleh sembarangan, supaya benar-benar Tuhan hadir di tengah-tengah rumah itu, menjadi rumah yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat surgawi. Dan Roh Kudus tidak segan-segan untuk berkuasa penuh atas rumah ini. Dan malaikat-malaikat Tuhan pun untuk datang menjaga kita tidak segan-segan, karena dia melihat bahwa kita menjaga kekudusan daripada rumah ini. Amin. Haleluya. Ya, demikian renungan singkat di acara kita saat ini.